Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati. Pada pagi ini kita melaksanakan kuliah online yang mana pada materi kita adalah materi sertifikasi halal, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang submakalah yang seharusnya disampaikan oleh sahabat kita yaitu Ahmad Faisal dengan tema penerapan teori perilaku konsumen dalam pembelian produk makanan halal. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, kita perlu bicara tentang perilaku konsumen. Karena apa? Karena ketika mengetahui tentang perilaku konsumen, kita akan memahami tentang karakter daripada konsumen itu dalam memilih sebuah produk. Ketika kita membicarakan sekarang dalam tema kita itu tentang praktek perilaku atau teori perilaku konsumen, maka kita itu akan melihat dulu bagaimana perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam, supaya kita itu jelas nanti memahami. Secara teoritis, perilaku konsumen dalam ekonomi Islam itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang dalam mencari, memilih, membeli, dan menggunakan dan kemudian mengevaluasi. Artinya apa? Kalau kita melihat perilaku konsumen, yang kita lihat lebih dulu itu di mana seseorang itu punya keinginan membeli sesuatu. Apa beli untuk dimakan, diminum, dipakai, dan lain sebagainya. Lalu mereka itu mencari harus di mana mereka yang harus mereka dapatkan dari yang diinginkan itu. Baru setelah itu mereka setelah mendapatkan, baru mereka memilih alternatif, kemudian mereka membeli. Setelah beli itu mereka menggunakan. Setelah menggunakan, baru mereka evaluasi cocok atau tidak. Nah, baik itu barang atau jasa. Dalam ekonomi konvensional, yang dilihat itu hanya utility, tentang manfaat. Memuaskan atau tidak. Sesuai antara nilai dengan harga atau tidak. Apa sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Akan tetapi ketika bicara tentang perilaku konsumen Islam, itu ada nilai-nilai yang tidak bisa dihindari, yaitu nilai agama. Kalau dalam konvensional itu ada nilai budaya, nilai lingkungan, maka Islam itu ada yang namanya nilai yang tidak bisa dihindari, yaitu nilai agama. Disitulah masuknya tentang perilaku konsumen, tentang teori perilaku konsumen dalam memilih produk halal. Pada 4 hari yang lalu saya menguji sebuah tesis. Dan itu mengagetkan saya, dia meneliti di sebuah kabupaten tentang persepsi masyarakat kabupaten tertentu itu terhadap obat-obatan berlabel halal. Ternyata ini itu hanya mencapai 43% masyarakat itu yang masih peduli dengan label halal atau tidak. Nah, bahkan penelitian saya dulu sudah lama di sebuah kabupaten, ternyata kepekaan masyarakat terhadap label halal makanan dan minuman itu tidak mencapai 30%. Maka karena itu, kuliah pada pagi ini yang akan disampaikan Ahmad Faisal itu tentang judul yang sangat menarik, yaitu tentang implementasi tentang teori tentang penerapan teori perilaku konsumen dalam pembelian produk makanan halal itu jadi penting untuk kita dicermati. Apakah kita mampu bisa melihat masyarakat kita membeli makanan itu berdasarkan termasuk perilaku konsumen yang rasional? Mereka itu berpikir rasional itu memilih karena kebutuhan lalu mereka beli, atau karena nilai sehingga mereka beli, atau beli sesuai dengan kemampuan dia, dan tidak lebih dari itu dia memilih makanan
karena sesuai dengan akidah mereka, yaitu memilih makan makanan yang halal. Maka karena itu, mari kita simak bersama sehingga kita nanti mempunyai pemahaman yang jernih dari pemakalah, dan mohon itu yang tapi jelas, pokok-pokok poin penting sehingga nanti teman-teman bisa memahami secara terperinci. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai penerapan teori perilaku konsumen terhadap pembelian produk makanan halal. Jadi dalam isi makalah perilaku konsumen yang kita kaitkan dengan memilih makanan yang halal. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, terlebih dulu kita harus pahami apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, seperti apa yang telah disampaikan pada permulaan tadi, yaitu Gus Wadud sudah membuka terkait mengenai perilaku konsumen. Saya ulangi lagi, perilaku konsumen ini adalah sebuah aktivitas seseorang konsumen yang kaitannya dengan pencarian, pemilihan, dan juga penggunaan, serta pengevaluasian jasa atau barang dalam konteks Islam. Di sini harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sehingga kita harus memperhatikan kaidah-kaidah bagaimana kita harus mengkonsumsi barang yang baik, barang yang halal, dan harus memperhatikan etika-etika dalam mengkonsumsi produk-produk makanan yang halal. Adapun ada beberapa faktor di sini yang mempengaruhi terkait mengenai perilaku konsumen. Faktor yang pertama yaitu terkait mengenai kebudayaan. Faktor kebudayaan ini terdiri dari budaya, subbudaya, kelas sosial, dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi terkait mengenai perilaku konsumen. Faktor yang kedua yaitu dari faktor sosial. Ini dipengaruhi mulai dari keluarga, status sosial, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang mana di situ sudah bergaul dengan kita. Yang selanjutnya yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi di sini terkait mengenai diri konsumen itu sendiri, mulai dari usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, lingkungan ekonomi, dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu dari faktor psikologis. Psikologis seorang itu akan terpengaruhi apabila ada sebuah motivasi. Ketika kita selalu termotivasi untuk selalu memberi makanan atau menggunakan produk-produk yang halal, maka di situ akan sangat mendorong bagaimana perilaku kita supaya bisa membeli. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Sebelum kita membeli suatu barang, kita harus melalui proses itu. Tahap yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah ini adalah sebagai proses awal yang berkaitan dengan penganalisaan kebutuhan diri kita. Misal kita membutuhkan kebutuhan kita yang harus terpenuhi itu makan yang digunakan setiap hari, ya kita itu menganalisis dulu bagaimana kebutuhan ini harus terpenuhi. Itu proses awal. Setelah kita mengetahui apa yang kita perlukan, yang harus kita penuhi, itu masuk proses yang kedua yaitu pencarian informasi. Dalam pencarian informasi ini dapat bersifat aktif maupun pasif.
Bagaimana maksudnya aktif itu? Maksudnya bahan pokok makanan semisal beras. Kita harus mencari informasi melalui toko-toko yang ada di sekitar. Kita mencari harga, perbandingan harga, kualitas, dan pastinya sebagai seorang muslim kita juga harus memperhatikan bersih dan kualitas produk yang akan kita beli. Semisal kalau kita membeli produk, diusahakan produk yang sudah terlegalisasi oleh label halal dari MUI. Itu sangat memberi kita manfaat. Kenapa? Karena produk yang kita beli sudah dinyatakan halal oleh lembaga MUI. Oke, Gus.